Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di rumah dinas perkebunan karet yang berada di tengah hutan. Cerita dimulai pada suatu siang, mungkin sekitar jam 2. Waktu itu sengatan matahari yang tadinya panas banget mulai berangsur menghangat. Aku dan belasan pekerja masih menggarap salah satu sisi perkebunan yang termasuk wilayah proyek peremajaan. Peremajaan yang dimaksud di sini adalah pengerjaan pembersihan dan perawatan. Jadi agar wilayah ini tuh dapat memproduksi karet lagi seperti wilayah lain. Karena kan luas perkebunan ini secara keseluruhan mencapai ribuan hektar ya. Jadi tentu saja kami belum bisa memegang seluruhnya. Bisa dibilang masih banyak banget yang belum tergarap. Karena kan wilayah ini memang sudah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Tapi aku sebagai pengawas di sini tentu saja sudah membuat skema perencanaan untuk mencapai goal kami. Dan secara bertahap hasilnya juga mulai terlihat. Waktu itu kami sedang berada di salah satu bagian perkebunan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Mungkin sekitar 20 menit perjalanan menggunakan motor. Sejauh mata memandang, deretan pohon karet tetap menguasai. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, wilayah ini masih belum tergarap dengan benar. Jadi bisa dibilang malah masih dipenuhi semak belukar. Pak, kita lanjut di sini atau angkut sampah dulu? Tanya salah satu pekerja yang bernama Husni. Jadi tiba-tiba aja dia sudah berdiri di sampingku pas aku lagi duduk di bawah salah satu pohon. Lanjut sini aja dulu ya. Sampah-sampahnya kita angkut besok aja sekalian, jawabku. Dan Husni pun mengangguk mengiyakan. Dia lalu berjalan menghampiri pekerja lainnya dan menyampaikan pesanku. Setelah itu mereka lanjut bekerja. Sambil duduk beristirahat, aku sempatkan untuk melihat sekeliling. Memandang menyusuri setiap sudut perkebunan. Kalau dipikir-pikir, rasanya ini memang pertama kalinya aku menjamah wilayah ini. Dan ya situasinya memang masih sangat-sangat tidak terawat. Tapi mengesampingkan semuanya, perkebunan karet yang letaknya di pedalaman Sumatera ini punya sisi keindahan yang jarang ditemui di tempat lain. Aku yang waktu itu lagi agak senggang, sangat menikmati suasananya. Pokoknya suasana pagi, siang, dan sore di perkebunan ini benar-benar indah banget. Udaranya juga bersih, sejuk, dan menenteramkan. Tapi situasi ini akan sangat berbeda ketika matahari mulai terbenam. Dari yang indah dan menenteramkan, berubah menjadi seram yang mencekam. Nah, lagi asik-asik melamun, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat ada motor yang lagi menyusuri jalan setapak di antara barisan pohon karet. Dan walaupun masih jauh, tapi aku sudah bisa mengenalinya kalau itu adalah Wahyu. Sejak pagi tadi, aku memang minta tolong dia untuk pergi ke kota membeli beberapa kebutuhan perkebunan dan kebutuhan rumah. Dan ternyata dia baru datang menjelang jam 3 sore ini. Maaf jadi lama, Pak. Tadi saya ke bengkel dulu, soalnya motor ngadat. Terus tadi saya juga ke rumah dulu naruh barang-barang, Pak. Kata Wahyu menjelaskan keterlambatannya. Oh iya, Pak. Tadi di jalan saya ketemu Pak Lurah. Katanya nanti sore beliau mau mampir ke rumah. Wah, ada apa ya, Yu? Kurang tahu, Pak. Beliau juga nggak ngomong apa-apa tadi. Wah, Pak Lurah mau ke rumah. Tumben banget, pikirku. Entah sudah berapa lama beliau ini nggak datang berkunjung. Terakhir kali mungkin kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi aku agak penasaran nih, ada apa? Pikirku. Dan karena penasaran, dengan sedikit terpaksa, akhirnya aku meminta para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan. Mereka sih senang-senang aja ya, karena itu artinya bisa cepat pulang. Singkatnya, jam 4 sore kami selesai. Kami pun langsung membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan aku dan Wahyu berboncengan pulang ke rumah perkebunan. Rumah yang sudah kami tempati selama 2 tahun ke belakang. Rumah yang sudah memberikan banyak pengalaman yang mungkin tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Sekitar jam 4:30 kami sampai. Waktu itu sudah menjelang gelap, dan dari kejauhan kami sudah melihat kalau Pak Lurah sudah menunggu kami di teras rumah. Wah, Pak Lurah, tumben Pak,
"Ada apa nih?" sapaku. Dengan sumringah, Pak Lurah pun berdiri menyambut kami. Setelah itu, kami bertiga terlibat percakapan akrab yang menyenangkan. Sampai akhirnya, menjelang maghrib, kami mulai membahas tentang perkebunan karet tempat kami bekerja. Obrolan yang awalnya santai diselingi gelak tawa, sejenak berubah menjadi tegang ketika topik yang Pak Lurah angkat agak menyinggung keseraman tempat ini. Kenapa saya memaksa untuk datang hari ini? Karena sepertinya saya harus kasih tahu ke kalian tentang suatu hal. "Wah, apa itu Pak Lurah?" tanyaku. Kemudian beliau mengubah posisi duduknya, lebih mendekat ke aku dan Wahyu, dan wajahnya itu berubah lebih serius. Jadi, menurut sejarahnya, entah kalian sudah tahu atau belum, puluhan tahun yang lalu pernah ada tragedi di desa yang dulunya berdiri di atas perkebunan ini. Tragedi berdarah yang mengerikan. "Tragedi apa, Pak?" tanya Wahyu. Untuk detailnya nanti saja. Yang penting kalian harus nurut saya. Sambung Pak Lurah. "Nurut gimana, Pak?" tanyaku. Pokoknya sebisa mungkin malam ini kalian jangan bermalam di sini. Di perkebunan ini jangan. Kalian harus pergi. Kata Pak Lurah nyaris berbisik. "Emang kenapa, Pak?" Karena hari ini adalah tanggal di mana terjadinya tragedi mengerikan itu. Kampung-kampung terdekat juga sadar akan hal ini. Makanya, setiap tahun pada tanggal segini, mereka nggak ada yang berani melintas perkebunan. Apalagi kalau malam. Karena sering terjadi pemandangan dan kejadian serem. Saya juga pernah. Pokoknya serem. Panjang lebar, Pak Lurah menjelaskan semuanya. Sementara aku dan Wahyu hanya diam mendengarkan. Dan ini sungguh cerita yang sangat membuat kami was-was seketika. Ya sudah, singkat cerita, akhirnya Pak Lurah pamit pulang ketika sudah menjelang maghrib. Tapi sebelum pergi, lagi-lagi beliau mengingatkan kami untuk jangan bermalam di sini. Dan kami mengiyakan. Tidak lama dari kepulangan Pak Lurah, hari pun mulai gelap. Rentang suasana perkebunan yang tadinya indah berubah menjadi hening dan kosong. Aura dan hawanya juga berbeda. Jadi gelap sama sepinya itu semacam bernyawa gitu. Jadi walaupun sepi, tapi rasanya kayak banyak mata yang lagi ngawasin dan perhatiin kami. Selepas Isya, aku dan Wahyu duduk di teras depan berbincang santai sambil melepas lelah setelah bekerja seharian. Gelas kopi dan rokok mengiringi percakapan yang sesekali diiringi gelak tawa. Kami seperti lupa dengan kehadiran Pak Lurah sore tadi, juga dengan pesan beliau sebelum pulang. Jadi aku dan Wahyu sama sekali nggak ada yang membahas mengenai hal itu. Obrolan kami bahkan terus berlanjut hingga lupa waktu, karena tidak terasa sudah hampir jam 10 lewat. Suasana yang emang dari awal udah sepi, tiba-tiba makin sepi lagi. Bahkan suara serangga malam yang tadinya bersaut-sautan, tiba-tiba menghilang. Saat itu, percakapan kami yang sebenarnya udah berkurang intensitasnya menjadi terhenti. Karena kami sama-sama terdiam setelah merasakan perubahan ini. Dan entah gimana, tiba-tiba aku ingat omongan Pak Lurah tadi. Dan aku yakin Wahyu pun sama. Jadi kami baru sadar pas ngerasain suasana malam itu yang tiba-tiba mencekam ini. "Ayo kita masuk aja yuk," ajakku. Dan Wahyu pun setuju. Kemudian kami masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, lalu menguncinya. Tanpa bersuara, kami masuk ke dalam kamar. Entah kenapa, suasana terasa semakin mencekam, dan itu membuatku mulai was-was. Dalam hati, aku berharap semoga tidak ada hal seram yang akan terjadi. "Kita paksa buat tidur aja ya, Pak, biar cepat pagi," ucap Wahyu. Aku tahu kalau Wahyu juga merasakan was-was yang sama. Dan aku juga tahu kalau Wahyu pasti teringat dengan omongan Pak Lurah. Bodohnya, kok kami bisa lupa, malah asik ngobrol padahal seharusnya pergi meninggalkan perkebunan ini. Aduh. Aku pun tidur di atas tempat tidur, sedangkan Wahyu tidur di bawah beralaskan tikar. Saat seperti ini, waktu seperti sangat lambat berputar. Sedangkan rasa kantuk juga nggak datang-datang.
Sampai jam 11 malam kami masih belum bisa tidur. Padahal suasana di luar sana semakin sepi dan semakin mencekam. Tapi karena sepi itulah kami menjadi semakin resah. Menjelang jam 12, di mana cekam semakin menjadi-jadi, kami pun mendengar suara. Suara yang sebelumnya sudah beberapa kali kami dengar. Iya, ada suara itu dari kejauhan. Saat itu aku dan Wahyu saling berpandangan. Karena kami sama-sama sadar kalau suara itu biasanya jadi pertanda akan kemunculan sosok pocong. Waktu itu udara terasa dingin. Angin sepoi yang masuk dari lubang jendela kamar menambah seram suasana. Terdengar lagi, namun kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Untunglah suara itu hanya terdengar 2 kali. Setelah itu tidak terdengar lagi. Apakah selesai? Belum. Karena saat jam 12 kurang sedikit, dari ruang tengah kami mendengar ada suara lagi. Tapi beda dengan sebelumnya. Kali ini aku mendengar seperti suara kursi yang bergerak bergeser berpindah tempat. Kira-kira kayak gitu bunyinya. Kami pun terdiam. Gak berani menggerakkan tubuh sedikit pun. Terdengar lagi. Dan benar, aku yakin kalau itu adalah suara kursi atau meja yang bergeser. Perlahan bangun dari tidur, aku melihat Wahyu ternyata sudah dalam posisi duduk. Pelan-pelan aku turun dari tempat tidur dan bergerak ke dinding lalu duduk bersandar di sana. Dan Wahyu mengikutiku. Sekali lagi, derit suara pergeseran meja atau kursi terdengar. Memecah hening yang sudah sejak tadi menguasai isi rumah. Pak Heri dengar juga, bisik Wahyu. Dengar yuk, jawabku. Dalam remang gelap, kami melihat kalau gagang pintu berlahan bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Dan ini adalah hal yang kami takutkan, karena kengerian di luar akan berpindah masuk ke dalam kamar. Setelah gagang pintu, berikutnya pintu mulai bergerak. Lalu perlahan bergeser terbuka. Derit suara engselnya terdengar pelan namun jelas memecah hening. Iya, pintu kamar akhirnya mulai terbuka. Remang cahaya langit menerobos masuk melalui sela-sela jendela. Walaupun minim cahaya, tapi itu cukup membantu penglihatan kami. Jadi nggak gelap total walaupun tanpa pencahayaan. Setelah pintu terbuka lebar, walau gelap, ruang tengah dapat terlihat dari dalam kamar. Dan dugaan kami benar, hampir seluruh perabotan ruang tengah sudah bergeser berpindah tempat, kecuali lemari kayu di bagian belakang. Jadi meja sudah bergeser ke dekat pintu kamar. 2 kursi berpindah tempat ke depan lemari, sedangkan kursi panjang bahkan tidak terlihat lagi. Tapi bukan itu yang jadi perhatian kami. Bukan. Ada pemandangan yang sebenarnya sudah bisa ditebak dari awal. Namun kami berusaha untuk terus mengelaknya. Dan walaupun coba mengabaikan, tapi akhirnya benar kejadian. Tepat di depan pintu, ternyata ada satu sosok menyeramkan yang wujudnya sudah sangat kami kenal. Dia berdiri tegak menghadap kami yang masih saja duduk diam dalam ketakutan yang teramat sangat. Sosok ini setinggi manusia dewasa. Tubuhnya berbalut kain putih kusam dengan ikatan di beberapa tubuhnya. Ikatan di kaki, di lutut, di pinggang, leher, dan di atas kepala. Bagian wajah tidak tertutup kain, namun tetap saja hanya hitam pekat yang terlihat. Wah, saat itu aku terdiam. Tubuhku kaku dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Sementara Wahyu, dia menundukkan kepalanya, terdengar sedang menangis pelan. Aku takut, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Jadi terus terpaku menatap pemandangan seram di hadapanku. Beberapa puluh detik lamanya, kami saling berhadapan. Dan itu benar-benar mengerikan. Sampai akhirnya pocong itu mulai bergerak. Perlahan dia memiringkan kepalanya seperti ingin memperhatikan kami lebih seksama. Wah, jujur ini lebih mengerikan.
Waktu itu aku hanya berharap semoga pocong ini tidak masuk ke dalam kamar. Semoga dia tetap di situ atau pergi menjauh. Lalu tiba-tiba pocong itu mulai bergerak. Tubuhnya menjadi menghadap belakang rumah. Setelah itu dia bergerak perlahan meninggalkan tempatnya, berjalan menuju dapur sampai akhirnya hilang dari pandangan. Kemudian pemandangan yang tersisa tinggal keadaan situasi ruang tengah yang berantakan. Udah pergi yuk, udah gak ada lagi, bisikku. Perlahan Wahyu mengangkat wajahnya yang terlihat masih sangat ketakutan. Kemudian aku berdiri, berjalan menuju pintu, lalu menutup dan menguncinya. Terus gimana Pak? Kita bertahan di sini? Tanya Wahyu. Jujur aku bingung menjawabnya. Sementara itu, walaupun ketegangan agak mereda, tapi cekam masih tetap ada. Desir angin yang sempat terhenti berlahan terasa lagi. Suara dedaunan yang bergerak tertiup angin juga terdengar lagi. Melirik sebentar, aku memperhatikan jam dinding jarumnya menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Ya sudah, kita pergi dari sini aja yuk. Tiba-tiba aku bilang begitu. Karena setelah dipikir lagi, rasanya kami lebih baik pergi, menghindari kemungkinan masih adanya situasi seram yang menegangkan. Jadi, tanpa komando lagi, Wahyu berjalan menuju pintu. Membukanya perlahan, kemudian mengintip ke ruang tengah. Aman Pak, gak ada apa-apa, katanya. Dalam gelap, Wahyu pun mencari kunci motor. Sementara aku membuka pintu depan. Motor yang terparkir di halaman memudahkan kami untuk segera pergi. 1 motor aja Pak, tanya Wahyu. Aku pun mengangguk. Walau gelap, pemandangan di luar rumah masih dapat terlihat. Pandanganku sempat menyapu nyaris sekeliling. Barisan pohon karet yang rapi membentuk terowongan panjang sampai batas pandang. Saat itu suasananya benar-benar sepi. Tidak ada terdengar suara binatang malam sama sekali. Yang ada hanya pergerakan kaki kami. Pak Eri aja yang bawa motornya ya, kata Wahyu sambil menyerahkan kunci. Ya sudah, aku langsung naik ke atas motor lalu menyalakan mesinnya. Sementara Wahyu duduk di belakang. Lalu lampu motor kunyalakan, menghapus gelap pemandangan di depan. Walau tidak terlalu terang, tapi cahayanya cukup membantu penglihatan jadi lebih jelas. Aku pun mulai menjalankan motor itu menembus perkebunan. Tapi ketika baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba Wahyu mencengkeram pinggangku. Pak, berhenti. Kaget, aku pun langsung menghentikan motor. Tanpa bicara apapun, tangan Wahyu menunjuk ke arah depan sebelah kanan perkebunan. Ada apa sih yuk? Tanyaku. Wahyu tidak menjawab, tapi tangannya terus menunjuk ke arah yang sama. Ya sudah, aku lalu berusaha menangkap apa yang sedang Wahyu lihat. Beberapa detik lamanya, aku belum juga menangkap apa yang Wahyu maksud, karena yang terlihat hanya gelap dan kosong. Itu Pak, di bawah pohon, bisik Wahyu. Tapi saking gelapnya, mataku sulit menangkap pemandangan yang Wahyu maksud. Pokoknya mengucek-ucek mata, memicingkan, fokus sampai akhirnya aku bisa melihat sesuatu. Jadi emang ada objek yang sedang berada di antara pepohonan karet. Belum begitu jelas karena jaraknya cukup jauh. Untungnya langit malam yang tertutup awan kusam sedikit membantu penglihatan. Terpaan cahayanya membantu memperjelas guratan tipis pandangan di depan. Makin penasaran, aku pun memutuskan untuk mengarahkan lampu motor ke objek mencurigakan itu. Walaupun lampu motor ini nggak terlalu terang, tapi setidaknya bisa membantu penglihatan jauh lebih baik daripada gelap total. Nah, pada saat itulah akhirnya aku bisa melihatnya. Jelas banget mataku menangkap bentukan dari objek misterius itu. Jadi, ada sosok tinggi besar berbentuk bayangan hitam 3 dimensi. Dia itu mengenakan seperti jubah panjang dari ujung kepala sampai menutup kaki. Sosok itu berdiri diam, sendirian, dan kayak lagi menatap dan memperhatikan kami dari kejauhan. Awalnya aku tertegun seperti terhipnotis. Tapi lama-kelamaan rasa takut membuncah memenuhi isi kepala. Sosok serem itu lagi, batinku. Kenapa begitu? Karena emang ini bukan pertama kali kami melihatnya. Bukan pertama kali dia muncul di hadapan kami. Dan kemunculannya memang selalu diiringi dengan keseraman.
Beberapa belas detik lamanya, kami tertegun diam di atas motor tanpa suara. Sampai akhirnya, sambil gemetar, Wahyu berbisik, "Pak, kita pergi dari sini aja." Aku tidak menjawab, tapi setuju dengan ajakan Wahyu. Perlahan, aku mulai memutar gas lagi dan motor mulai bergerak, keluar dari halaman, meninggalkan rumah. Jalan setapak yang kami lewati ini adalah jalur satu-satunya yang harus dilalui, jadi gak ada jalan lain lagi. Nah, sosok seram tadi berdiri tidak jauh dari jalan setapak ini. Mungkin hanya beberapa meter saja jaraknya. Dengan begitu, kami akan benar-benar berdekatan beberapa saat lagi. Motor pun terus bergerak maju. Walaupun tidak secara langsung, tapi dari sudut mata aku dapat melihat kalau sosok bayangan hitam itu masih berdiri diam di tempatnya, berdiri di antara pepohonan karet. Sementara Wahyu, aku merasakan kalau kepalanya bersandar di punggungku. Dia seperti sedang menunduk, tidak berani melihat sekitar. Sampai akhirnya yang aku takutkan terjadi, yaitu saat motor benar-benar melintas di hadapannya persis. Dan kami sangat dekat dengan sosok seram itu. Lalu entah apa yang ada dalam pikiranku, saat itu aku malah refleks menatap langsung ke arahnya. Jadi aku bisa melihatnya dengan jelas, karena jarak kami yang hanya beberapa meter saja, walaupun dalam keadaan gelap. Dan benar, sosok itu benar-benar menyeramkan. Tinggi besar dengan jubah hitam kusam yang menutupi tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Dan yang paling nyeremin, ketika di beberapa detik akhir, aku tersadar kalau ternyata sosok ini berdiri melayang tidak menyentuh tanah. Wah, dengan panik, aku lalu memutar gas lebih dalam, memacu motor supaya lebih cepat, sambil terus berharap kalau sosok seram itu tidak mengikuti kami dari belakang. Singkat cerita, di tengah malam itu, kami menyusuri jalan membelah perkebunan. Coba untuk pergi meninggalkan semua kengerian itu. Deru mesin motor yang tidak terlalu keras menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Ditambah lagi, aku dan Wahyu sama sekali tidak ada percakapan. Kurang lebih, aku sudah cukup hafal dengan jalan setapak ini. Jadinya, bisa mengira-ngira kapan kiranya kami akan keluar dari perkebunan lalu mulai masuk ke dalam hutan. Dalam perkiraanku, beberapa menit ke depan kami akan mulai masuk hutan. 1 menit, 2 menit, 5 menit, kami masih juga belum keluar dari perkebunan. Dan setelah 10 menit, ternyata kami masih terus berada di dalam perkebunan. "Pak, kok nggak sampai-sampai hutan ya?" Akhirnya Wahyu bersuara. Aku nggak menjawab, tapi terus memacu motor. Di kepalaku juga bingung banget. Kok kami masih di dalam perkebunan? Kenapa nggak juga masuk hutan? Seharusnya sejak belasan menit yang lalu kami sudah keluar perkebunan. Aduh, pokoknya gitu-gitulah. Saat itu was-was, khawatir, takut, semua bercampur jadi satu. Puncaknya adalah ketika akhirnya kami dipaksa berhenti karena tiba-tiba mesin motor mati mendadak. Dan kami berhenti entah di bagian perkebunan karet sebelah mana. Kami kayak nggak kenal area ini. Dan ini aneh. Padahal sehari-hari kami bekerja menggarap perkebunan ini. Tapi malam ini kami tersesat di dalamnya. Masih tanpa percakapan, kami berjalan ke pinggir, menuntun motor yang mesinnya mati, lalu duduk di bawah salah satu pohon karet. Ini motor kenapa ya? Bensinnya ada. Kemarin baru servis ke bengkel. Kenapa tiba-tiba mogok? Gumam Wahyu sambil memeriksa motor, berusaha untuk memperbaikinya. Sementara aku duduk diam memperhatikan sekitar. Aku masih merasa aneh, karena ini adalah bagian perkebunan yang sama sekali asing bagiku. Dan yang lebih aneh lagi, saat itu kami sama sekali tidak mendengar apapun. Desir angin gak ada, bunyi dedaunan gak ada. Jadi cuma sepi yang mati gitu. Sementara itu, Wahyu masih terus berusaha memperbaiki motor semampunya dia. Dan dia bekerja dalam gelap. Tapi entah beberapa menit kemudian, aku tersadar kalau Wahyu ini tiba-tiba sudah berhenti bergerak. Dia diam dalam posisinya yang terakhir
dengan tangan masih memegang obeng, tapi wajah menghadap ke satu arah. Sepertinya lagi-lagi Wahyu melihat sesuatu. "Ada apa yuk?" tanyaku. Dan Wahyu nggak menjawab, tapi masih dalam posisi duduk. Kemudian tangan kanannya berlahan menunjuk ke satu arah di kejauhan. Iya, lagi-lagi Wahyu ingin menunjukkan sesuatu. Aku pun langsung menatap ke arah yang ditunjuk Wahyu, coba menangkap apa yang ingin dia tunjukkan. Dan kali ini, aku nggak harus bersusah payah karena objek yang Wahyu maksud langsung dapat aku tangkap dengan penglihatan. Jadi di kejauhan, di dalam remang gelap, terlihat ada rombongan yang berjumlah belasan orang. Mereka itu sedang berjalan bergerak perlahan menuju ke tempat di mana kami berada. Waktu itu semuanya belum jelas kelihatan, jadi masih berbentuk bayangan hitam karena kurangnya pencahayaan. Awalnya, aku berharap kalau mereka adalah penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan. Aku berharap seperti itu. Tapi lama-kelamaan ketika mereka sudah semakin dekat dan semakin dekat lagi, sepertinya harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Karena setelah semakin dekat, kami justru semakin ketakutan. Setelah yakin kalau sepertinya mereka bukan penduduk desa, karena penampakannya itu sangat menyeramkan. Jadi mereka itu terus berjalan, terus mendekat, tapi gak ada suaranya. Dan semakin berkurangnya jarak kami, disitulah kami bisa melihat mereka lebih jelas. Jadi tampak serombongan orang lagi berjalan, beriringan tapi gak beraturan. Dan mereka itu berjalan menyusuri ruang kosong di antara barisan pohon karet yang menyerupai jalan setapak. Aku dan Wahyu masih diam terus memperhatikan dari balik motor. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Jalur yang mereka lalui sebenarnya dipenuhi semak belukar. Tapi yang aneh, semak belukar itu sama sekali tidak bergerak ketika rombongan itu berjalan di atasnya. Jadi semak belukar itu diem pada posisinya. Aneh banget kan? Sampai akhirnya kami hanya tinggal berjarak beberapa belas meter saja. 3 orang paling depan semuanya laki-laki. Berpakaian warna gelap kusam. 2 di antaranya berambut agak panjang. Dan di belakang mereka masih banyak sosok lagi. Mungkin ada belasan orang. Atas bantuan cahaya langit, walau remang, kami bisa memperhatikan wajah-wajahnya. Dan semuanya itu putih pucat dengan tatapan kosong ke arah depan. Wah, pokoknya aku merinding melihatnya. Dan karena banyaknya semak belukar, kami jadi nggak bisa melihat kaki mereka. Tapi kalau dilihat dari gerakannya, mereka itu seperti melayang tidak menyentuh tanah. Yang lebih mengerikan lagi, mereka semua dan sekitarnya itu nggak ada suara sama sekali. Bener-bener sunyi senyap. Aku dan Wahyu sama sekali nggak berani untuk bergerak. Karena sekecil apapun gerakan kami, pasti akan menimbulkan suara. Jadi mereka itu terus bergerak hingga akhirnya hanya tinggal beberapa meter di hadapan. Perlahan aku bergerak mundur, coba menjauh dari mereka yang sepertinya bertujuan untuk sampai di titik tempat kami berada. Wahyu pun begitu, perlahan bergerak mundur. Sambil menahan nafas, nyaris rebahan, pandangan kami tidak lepas dari mereka. Ketika sosok-sosok seram itu akhirnya berhenti tepat di hadapan kami. Iya, mereka berhenti di depan kami. Jadi mereka berdiri diam dengan wajah-wajah pucat menatap dalam gelap. Wah, aku dan Wahyu seperti mati. Sama sekali gak bisa bergerak. Jadi kami kayak terhipnotis dengan situasi menyeramkan itu. Dan adegan ini berlangsung cukup lama. Karena sepertinya waktu juga berhenti berputar. Aduh, pokoknya mengerikan banget. Sampai akhirnya tiba-tiba aku merasa ada hembusan angin yang menerpa kulit. Dingin banget. Dan bersamaan dengan hembusan angin itu, sosok-sosok seram di hadapanku akhirnya mulai bergerak lagi. Mereka bergerak berjalan perlahan menuju ke arah kiri. Kemudian mereka menjauh dan terus menjauh, meninggalkan kami yang masih tetap diam tanpa berani bergerak. Beberapa belas detik kemudian, mereka semua menghilang dari pandangan tertelan gelapnya perkebunan. Apakah selesai? Belum, saudara-saudara. Karena ternyata hanya berselang beberapa saat saja kami bisa bernafas lega, ada lagi yang datang mendekat.
Nyaris bersamaan, aku dan Wahyu menoleh ke kanan, tepatnya ke ujung jalan setapak yang sangat gelap. Jadi, kami menoleh karena tiba-tiba mendengar ada suara yang menarik perhatian. Suaranya sayup-sayup, tapi terdengar. Bukan suara langkah kaki, tapi kayak suara sesuatu yang menggelinding. Kira-kira kayak gitu bunyinya. Dan kami terus memperhatikan ke ujung jalan. Suara yang awalnya sayup, makin lama semakin jelas, menandakan kalau sang pemilik memang sedang bergerak mendekat. Lagi-lagi, aku dan Wahyu bergeser. Kali ini kami agak bersembunyi di balik salah satu pohon karet. Masih sambil duduk, kami mengintip. Karena kami penasaran, ingin melihat suara apa itu. Wah, makin lama makin jelas. Hingga beberapa saat kemudian, perlahan ada sesuatu yang muncul dalam gelap. Waktu itu, mati-matian kami menajamkan penglihatan, menembus remang gelap ujung jalan. Sampai akhirnya kami bisa melihat ada yang bergerak di kejauhan. Dan benar, itu bukan manusia seperti dugaan kami. Jadi itu adalah benda yang sedang bergerak. Dan benda itu terus bergerak disertai dengan suara khas. Kalau aku tebak, kayaknya itu semacam gerobak pembawa barang yang biasanya ditarik atau didorong oleh manusia atau hewan. Dan ternyata benar, setelah semakin dekat, itu memang gerobak kayu yang tidak terlalu besar. Dan gerobak itu berjalan di atas 2 roda yang terbuat dari kayu juga. Harusnya kami bisa sedikit lega karena objek yang dari tadi membuat kami penasaran ternyata hanya gerobak. Walaupun ya tetap aneh, kenapa tiba-tiba ada gerobak di perkebunan? Tapi nyatanya, kami justru semakin takut ketika gerobak kayu itu terus berjalan mendekat ke arah kami. Kenapa? Karena ketika sudah semakin dekat dan jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja, kami ini kayak baru sadar kalau gerobak kayu itu berjalan sendiri menyusuri jalan setapak. Iya, gerobak kayu itu jalan sendiri. Dan suara khas roda kayu yang sedang menggelinding di jalan tanah itu terus terdengar. Jalannya itu lambat, seolah-olah lagi bawa beban berat gitu. Terus gerobak ini kayak kelihatan agak miring ke kanan dan ke kiri gitu. Mungkin karena kontur jalan yang memang gak rata. Waktu itu mau gak mau, aku dan Wahyu terus memperhatikan si gerobak yang sedang jalan sendiri ini. Karena sekarang jaraknya juga hanya beberapa meter dari kami. Dan saat inilah akhirnya terjawab kenapa dari awal tadi gerobak ini jalan sangat lambat, seperti sedang membawa beban berat. Karena emang benar, gerobak ini gak kosong. Gerobak ini ada isinya. Awalnya kami nggak bisa terlalu jelas melihat apa yang sedang dibawa si gerobak. Karena bentuknya juga masih samar. Tapi lama-kelamaan, pada akhirnya kami bisa melihat dengan pasti apa yang sedang dibawa oleh gerobak ini. Jadi, di dalam gerobak itu ada sesosok jenazah manusia. Iya, ada jasad yang terbujur kaku di sana. Jenazah yang di atasnya ada kain kusam yang menutup dari bawah hingga ke atas. Kenapa kami yakin kalau itu adalah jenazah manusia? Karena kain kusam itu tidak menutup dengan sempurna dan ada sepasang kaki yang terlihat menyembul tidak tertutup kain. Wah, melihat itu aku dan Wahyu menahan nafas. Apalagi gerobak pengangkut jenazah itu bergerak sendirinya juga pelan banget. Jadi membuat ketakutan kami juga nggak ada habisnya. Dan entah kenapa, walaupun serem, kami justru terus-terusan menatap gerobak itu. Walaupun semakin lama gerobak itu semakin menjauh. Nah, ketika kami sedang melihat ke arah gerobak itu, tiba-tiba kami dikagetkan saat kami melihat kalau kain penutup jenazah bergeser ke samping, sehingga jenazah itu tidak tertutup lagi. Jadi, kontur jalan setapak itu kan emang gak rata ya. Nah, pas si gerobak itu gerak ngikutin kontur jalan yang gak rata itu, kesingkaplah itu kain penutupnya. Dan ya serem banget. Saat itu kami jadi tahu kalau itu adalah jenazah laki-laki. Pokoknya tatapan kami
terus-menerus memandang gerobak itu yang juga terus bergerak menyusuri jalan setapak, mulai menjauh dan semakin menjauh. Sampai akhirnya dia menghilang di telan gelap, menyusuri jalan yang sama dengan rombongan sosok seram yang sebelumnya melintas juga. Setelah itu, suasana kembali sepi dan hening. Tapi aku dan Wahyu masih diam tidak bergerak. Karena dua peristiwa seram barusan sedikit banyak menghantam mental dan akal sehat kami. Tapi mau gak mau kami harus berusaha lagi menyusun pikiran supaya jernih dan ambil langkah yang benar. Terus, gimana Pak? Kita mau di sini aja atau kemana? Dengan suara pelan, Wahyu bertanya. Tapi wajahnya tetap terus menatap ke arah di mana rombongan dan gerobak seram itu menghilang tadi. Kita pergi dari sini aja yuk, jawabku. Tapi Pak, motor kan mogok. Wah, bener kata Wahyu bilang. Aku baru ingat kalau motor kami mogok. Ya sudah, kita dorong aja, jawabku. Dan Wahyu setuju. Jadi di tengah malam buta, entah jam berapa, kami berjalan kaki sambil menuntun motor menyusuri jalan setapak membelah perkebunan karet. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini adalah wilayah perkebunan yang kami nggak kenali. Jadi kami nggak pernah kesini sebelumnya. Makanya aku dan Wahyu juga nggak tahu harus berjalan ke arah mana. Yang pasti kami harus menjauh dari sini. Waktu itu udara malam semakin dingin. Dan rasanya semakin lama juga makin dingin lagi. Suasana juga masih sangat gelap. Tapi mau gak mau, kami tetap harus melangkah walaupun gak tahu sedang berada di perkebunan sebelah mana. Pokoknya kami terus berjalan dan berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Bahkan kami juga gak tahu saat itu sudah jam berapa. Tapi perkiraanku ini masih tengah malam lewat sedikit atau sekitar jam 1 dini hari. Selama perjalanan ini, kami lalui nyaris tanpa percakapan. Jadi kami hanya terus-menerus jalan sambil diam. Entah ketika sudah berapa lama berjalan, tiba-tiba perlahan kabut tipis mulai turun. Dan jarak pandang yang sejak tadi memang sudah terbatas, jadi makin terbatas lagi. Tapi ya nggak ada jalan lain, kami tetap harus terus berjalan walau tanpa arah dan tujuan. Karena saat kami coba meraba sekitar, jalur jalan setapak ini sepertinya semakin lama semakin gak jelas. Kanan kiri masih dipenuhi oleh barisan pepohonan karet yang berjajar. Tapi kami belum tahu ini perkebunan karet sebelah mana. Untunglah beberapa belas menit kemudian, perlahan kabut yang tadinya tebal tiba-tiba menipis lalu berangsur hilang. Pada saat inilah kami akhirnya dapat melihat kejauhan lagi, walau masih dalam keadaan gelap. Dan ada yang berbeda. Kali ini, tiba-tiba kami merasa kenal dengan wilayah di mana kami berdiri sekarang. Hampir bebarengan, aku dan Wahyu menghentikan langkah karena kami merasakan hal yang sama. Loh, ini kan perkebunan depan rumah kita yuk, ucapku. Wahyu tidak menjawab. Dia hanya memandang lurus ke depan sambil memperhatikan sesuatu. Dan emang benar, kalau posisi kami berada di perkebunan yang ada di depan rumah tempat tinggal kami. Aneh banget kan? Mungkin hanya belasan meter dari rumah, jadi cukup dekat jaraknya. Pak, bisik Wahyu sambil tangannya menunjuk ke satu tempat. Ternyata Wahyu menunjuk ke depan rumah kami. Kali ini nggak perlu bersusah payah mencari apa yang Wahyu maksud, aku langsung dapat melihat semuanya. Jadi, jauh di hadapan, ternyata ada pemandangan aneh yang tertampang di depan pintu tempat tinggal kami. Dan walaupun gelap, kami tetap bisa melihat semuanya. Jadi, dari kejauhan, kami melihat kalau di halaman rumah ada belasan sosok yang sedang berdiri nyaris berkerumun. Itu orang-orang yang tadi kita lihat kan, Pak? Bisik Wahyu. Aku tidak menjawab, tapi mengiyakan. Karena emang benar, aku yakin kalau mereka adalah rombongan sosok seram yang kami lihat tadi. Rombongan yang sedang berjalan melayang tanpa menyentuh tanah. Dan yang lebih serem lagi, ternyata di antara mereka terlihat ada gerobak pengangkut jenazah yang tadi kami lihat juga. Jadi semua hal seram yang tadi kami lihat sekarang berkumpul di depan rumah kami. Wah, kami benar-benar gak tahu harus bagaimana.
Kami hanya terduduk lemas, tidak berdaya melihat semua itu di hadapan kami. Hai, cerita ini masih berlanjut ya. Karena emang banyak banget teror yang harus Om Heri dan Wahyu hadapi selama bekerja di perkebunan ini. Bagi yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun Twitter @bristory. Oh iya, Bristory juga ada keluarin versi bukunya loh tentang perkebunan ini. Recommended banget buat kamu yang suka cerita horor. Tapi kalau yang mau baca versi Twitternya aja, nanti aku taruh linknya di bawah. Terus buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin, makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng dalu.